Baik, ini Dokter Beni sudah bersama kita, Bapak Ibu sekalian. Eh, untuk itu tidak perpanjang waktu lagi, biar kita cukup waktu diskusi juga nanti dengan Dokter Beni. Kepada Dokter Beni, kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Betul Dr. Gigi Ingisan. Terima kasih untuk forum yang eh, diangkat ini karena ini memang bagian kegelisahan kita. Sayang memang Kementerian Kesehatan eh, tidak bergabung karena ada kegiatan yang lain. Terkait audit BPJS Kesehatan, saya izin eh, menyampaikan mudah-mudahan di sini DJSN ataupun mungkin dari pihak BPJS hadir untuk menanggapi beberapa kegelisahan kita terkait pelaksanaan audit ya. Tentu yang saya sampaikan adalah dari Pak Ihsan, Dr. Ihsan itu dari perspektif ekonomi keuangan. Tentu dengan perspektif hukum ini nanti akan lebih klop sebenarnya. Tentu harapan kita di situ. Sehingga di tahun depan yang tadi dijanjikan di 2025, maka kita akan memiliki satu kepastian keadilan dan kemanfaatan. Tidak ada gunanya kalau klaim itu dinaikkan atau tarif inasi bijis dinaikkan, tetapi kemudian dilakukan satu proses untuk semua dikembalikan lagi, ini sama saja nol gitu. Nah, bagaimana ketentuan ini bisa diatur dan memberikan satu keadilan dan kemanfaatan tidak hanya untuk pasien kes rumah sakit dan klinik, tetapi juga untuk masyarakat. Nah, tentu terkait diskusi kita mengenai audit dan dugaan fraud ini, karena kaitan antara audit pasti akan digiring ke ranah fraud. Itu yang terjadi dan kita alami saat ini. Bahwa ini yang harus dipahami oleh seluruh pembuat kebijakan, termasuk BPJS. Bahwa kompleksitas pelayanan rumah sakit itu sangat padat deh. Mulai dari padat standar, padat prosedur, padat SDM, padat klaim, padat undang-undang, bahkan kita mengalami yang namanya padat tuntutan, padat sanksi, padat gugatan, dan padat ganti rugi. Tidak hanya terkait klaim penggantian ganti rugi, terkadang pasien pun yang menuntut ganti rugi secara langsung, bahkan menggugat secara pidana. Kompleksitas rumah sakit inilah yang tidak dipahami dalam pembuat beberapa regulasi bahwa sangat banyaknya regulasi dan itu sangat dinamis. Perubahan-perubahan inilah yang harusnya dipahami bahwa dalam penyelenggaraan rumah sakit itu tidak mudah sebenarnya, sangat sulit. Apalagi memahami aturan undang-undang termasuk aturan-aturan turunannya. Kita terlalu banyak standar pedoman yang semua itu terabaikan sehingga terlalu banyak proses administrasi yang harus kita lakukan daripada berfokus kepada pelayanan pasien. Bahwa kita tahu pasien itu adalah center bagaimana setiap pelayanan itu berfokus kepada pasien. Nah, harapan kita di JKN tentu ini. Ini ekspektasi kita di rumah sakit. Bahwa rumah sakit akan mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan haknya, termasuk revenue rumah sakit akan naik, remunerasi akan naik, jumlah pasien akan banyak, mutu terpenuhi standarnya secara efektif dan efisien, serta mutu dan biaya terkendali. Termasuk juga coding yang kita lakukan, tentu kita berharap ekspektasi kita ini sudah baik, benar, dan optimal sesuai kaidah. Tetapi ternyata di dalam implementasinya, regulasi-regulasi terkait klaim itu berubah. Berubahnya sangat dinamis sekali. Belum lagi soal pemahaman dan penerapan. Bahkan kompetitor rumah sakit itu juga sangat agresif sekarang. Ya, banyaknya yang membuka pelayanan baru dan kita beberapa masih stagnan, terutama kita yang di daerah. Bahwa proses kendali mutu kendali biaya, bahkan proses audit sampai kepada pengembalian klaim biaya ke BPJS Kesehatan, ini kita dihantui dengan tuduhan fraud dan ancaman pidana. Sehingga topik diskusi kita pagi ini, bagaimana kita menanggapinya. Jadi kita butuh satu harmonisasi regulasi. Tadi Pak Ketum sudah sampaikan, ini berita yang saat ini sangat mengganggu kita tentunya. KPK sebut kerugian akibat fraud itu sampai 20 triliun. Pertanyaannya adalah, apakah ini kerugian BPJS atau memang ini kerugian negara? Bahwa BPJS saat ini adalah mengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat dan itu atas perintah undang-undang sehingga badan hukumnya bukan PT lagi seperti Askes dulu PT Persero tetapi adalah badan hukum publik. Nah, yang kita harap apa? Equality before the law, bahwa perlakuan yang sama di mata hukum. Ada azas presumption of innocence di situ, ada asas praduga tak bersalah.
bahwa ada temuan, bahwa ada audit, tetapi itu seharusnya adalah persoalan keperdataan. Nah, yang nanti akan kita singgung. Nah, sebelum itu tentu kita harus paham dulu bahwa audit yang dilakukan oleh BPJS, kita paham bahwa ini untuk memastikan dana pengelolaan jaminan sosial tadi itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk juga memastikan akuntabilitas pengelolaannya. Bahwa tujuan audit yang dilakukan oleh BPJS itu mengevaluasi efektivitas pengendalian secara internal, termasuk untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban. Tentu kewajiban dalam hal ini adalah kewajiban Pasienkes. Nah, ini masuk dalam ruang lingkup perjanjian. Kalau ruang lingkup perjanjian, berarti ini adalah hukum perdata atau keperdataan. Yang di mana ada perjanjian kesepakatan antara rumah sakit dengan Pasienkes. Nah, tentu dari sisi sejarah audit, kenapa audit itu harus dilakukan? Kegiatan ini adalah bentuk telaah sistematis. Jadi harus dilakukan secara sistematis, tidak boleh dilakukan dengan tuduhan. Dan ini harus dibandingkan dengan kriteria-kriteria dan standar-standar yang ini sudah ditetapkan secara eksplisit. Apakah itu masuk di dalam standar praktek nasional praktek kedokteran, standar prosedur operasional, standar pelayanan rumah sakit, dan standar profesi. Dan setelah itu, kalaupun ada telaah sistematis temuan, maka harus diupayakan dengan upaya perbaikan. Tujuannya tentu kita paham. Dilakukannya audit, yang pertama adalah untuk mengatur bagaimana tata kelola klinis demi tujuan untuk pelayanan mutu kesehatan dan keselamatan pasien. Itu kita paham. Termasuk kita paham juga bahwa audit ini sangat bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan profesionalisme staf medis, termasuk menjaga kendali mutu, kendali biaya. Itu yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, agar pengelolaan ini benar-benar dilakukan secara profesional, termasuk bermutu dan berfokus kepada keselamatan pasien. Bahkan, tadi Pak Fajar sudah singgung terkait cost. Ini juga autokoreksi buat kita. Apakah memang kita pernah melakukan audit atau audit yang dilakukan BPJS selama ini itu sudah berpedoman dan memang digunakan untuk perencanaan strategi ke depan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ihsan. Ini yang dibutuhkan oleh Pak Dr. Ihsan agar ke depan Kementerian Kesehatan sebagai regulator pembuat regulasi bisa menetapkan satu standar harga yang ideal. Bahwa standar yang ideal ini tentu seharusnya harapannya adalah button up. Masukan dari kita, sumbernya dari kita, yang kemudian nanti akan dibahas di dalam satu kebijakan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, yang terpenting di dalam syarat audit yang harus dilakukan, baik audit yang dilakukan oleh BPJS, termasuk audit internal yang nanti akan dilakukan oleh rumah sakit, harus bertanggung jawab. Jadi bukan untuk menyalahkan atau bukan untuk menghakimi. Apalagi dengan mengancam ancaman pidana gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa proses audit itu haruslah objektif, termasuk independen, memperhatikan kerahasiaan medis dan juga kerahasiaan pasien yang kita layanin. Dan audit medis itu atau audit yang dilakukan oleh rumah sakit berupa audit medis, termasuk audit yang akan dilakukan oleh BPJS, itu harus dilakukan oleh orang yang punya kompetensi, orang yang punya pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang pelayanan atau kasus yang diaudit. Jangan kemudian, mohon maaf, apabila pihak eksternal ataupun pihak BPJS melakukan proses audit tetapi dia tidak memahami atau tidak sesuai dengan bidang pelayanan atau kasus yang diaudit, ini yang nanti akan menjadi debatable dan sangat banyak perdebatan di situ. Memahami kondisi kesehatan atau memahami pelayanan kesehatan itu tidak serta-merta hanya berdasarkan dokumentasi saja. Termasuk publikasi hasil audit. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa publikasi hasil audit itu juga harus memperhatikan kerahasiaan pasien dan yang terpenting adalah citra rumah sakit di masyarakat. Akhir-akhir ini proses audit selalu mencederai citra rumah sakit yang seolah-olah bahkan dinarasikan, diframingkan rumah sakit itu seperti penjahat. Ini yang sebenarnya di dalam syarat melakukan proses audit banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan tentu dalam hal ini ARSI harus berperan. Bagaimana publikasi hasil audit ini benar-benar citra rumah sakit juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga citra rumah sakit. Bahwa hasil audit nanti, siapapun yang melakukan, baik internal ataupun eksternal, harus sesuai dengan standar kriteria yang sudah ditetapkan. Serta ada usulan dari tindak lanjut itu dalam bentuk POACT. Mungkin kita sangat paham dengan prosedur ini.
Nah, mengenai audit BPJS sendiri, kalau kita baca di dalam perjanjian kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit, ada kewajiban BPJS di situ. Kalau ada kekurangan pembayar, maka tentu kekurangan pembayaran yang dilakukan ini berdasarkan hasil audit, baik internal atau eksternal, maka itu harus dilakukan pembayaran. Nah, kewajiban BPJS juga di dalam PKS di pasal 4 bahwa dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal ataupun auditor internal, maka BPJS wajib menginformasikan dulu kepada pihak kedua tentang ruang lingkupnya, bahkan periode waktu objek auditnya. Ini yang harusnya disepakati terlebih dahulu di dalam PKS gitu ya, yang tadi disampaikan oleh supaya kita punya kepastian hukum. Nah, kewajiban kita rumah sakit Pasienkes itu tertulis di dalam pasal 4 ayat 4 bahwa dalam hal BPJS Kesehatan dilakukan audit oleh auditor eksternal atau auditor internal dan itu dilakukan pada masa perikatan atau setelah berakhirnya perjanjian. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahkan setelah perjanjian pun kemudian ada bukti terjadi kelebihan pembayaran, maka kewajiban pasien cash itu mengembalikan. Tetapi tidak tertulis di dalam pasal 4 ayat 4 ini. Seandainya dilakukan audit oleh eksternal internal tadi, ternyata ada bukti kekurangan, maka seharusnya ini lebih fair. Ini harusnya BPJS juga harusnya mengembalikan, baik itu di masa perikatan atau setelah perjanjian. Nah, hak rumah sakit ada disebutkan di dalam PKS pasal 4. Rumah sakit berhak menerima kekurangan pembayaran dari pihak ke satu berdasarkan hasil audit. Kenapa kemudian tidak di dalam ketentuannya hanya menuliskan soal kelebihan bayar saja? Padahal itu ada hak rumah sakit untuk kekurangan pembayaran dari pihak BPJS berdasarkan hasil audit, maka itu harus dibayarkan oleh BPJS. Kewajiban rumah sakit juga disebutkan di dalam PKS pasal 4, pasal 11 bahwa pihak rumah sakit itu diwajibkan untuk menyediakan bukti pelayanan yang dibutuhkan. Ini yang mungkin menjadi otokoreksi kita di rumah sakit. Kita harus menyediakan bukti bahwa pelayanan itu benar kita lakukan. Pelayanan itu sudah kita lakukan. Nah, ini yang memang harus tercatat secara lengkap. Tentu kita tidak mentolerir kasus-kasus yang terkait phantom billing gitu ya, yang pelayanan yang tidak ada kemudian diklaimkan itu ada, pasiennya tidak ada diklaimkan ada, atau bahkan yang paling fatal pasiennya sudah meninggal tetapi klaimnya itu masih ada. Nah, di dalam melakukan proses audit oleh BPJS, tentu ini yang menjadi kebingungan kita ya di rumah sakit bahwa audit administrasi klaim, jelas di situ disebutkan audit administrasi klaim. Audit administrasi klaim itu adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti yang tujuannya mengungkap terjadi atau tidak terjadinya satu penyalahgunaan pelayanan di rumah sakit. Bahkan di dalam proses audit administrasi disebutkan di situ yang melakukan adalah tim PKJKN, pihak BPJS. Dan ini dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Nah, siapa itu tim PKJKN? Mereka menyebutnya tim PKJKN atau tim AKJKN. Tugasnya di dalam perjanjian itu sebenarnya hanya bertugas untuk melakukan fungsi pencegahan dan penanganan kecurangan. Tetapi ada istilah audit eksternal di situ. Audit administrasi klaim itu yang melakukan tim PK atau KJKN, bukan auditor eksternal di dalam pengertiannya. Tetapi ada auditor internal dan eksternal di situ yang katanya adalah melakukan pengawasan terhadap BPJS. Nah, siapa itu auditor oleh pihak BPJS Kesehatan? Itu adalah pegawai tetap BPJS yang diberikan tugas, melampirkan tugas, tanggung jawab wewenang secara penuh. Nah, persoalan mengungkap dan audit administrasi klaim ini, nanti kita akan coba lihat korelasinya di sini. Bahwa audit dan kecurangan, tentunya di dalam proses audit klaim tadi, yang dilakukan tadi sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, itu harus dilakukan dengan kondisi 5. Yang pertama tentu harus ada indikasi penyalahgunaan kesehatan berdasarkan hasil verifikasi pasca klaim, berdasarkan utilisasi review, atau bisa berdasarkan whistleblower system, atau laporan hasil audit dari internal atau eksternal, termasuk yang kita khawatirkan adalah adanya permintaan penyelidikan khusus. Yang ini yang tadi yang kasus perdata digiring ke ranah pidana sepertinya. Dan pihak lain yang berwenang. Nah, kalau disampaikan di dalam ketentuan pihak lain yang berwenang, di dalam satu kecurangan atau dugaan kecurangan fraud, maka pihak yang berwenang itu bisa KPK, bisa jaksa, dan juga kepolisian. Nah, tentu ini adalah ranahnya pidana. Apabila terjadi indikasi kecurangan atau yang bukan
bentuknya kecurangan. Maka ini BPJS menyampaikan di dalam perjanjiannya, ini nanti akan diselesaikan lewat mekanisme penyelesaian dispute kalau terjadi ketidaksesuaian. Nah, kalau ternyata ada ketemuan kecurangan bagaimana? Berdasarkan hasil audit administrasi. Maka penelusuran lebih lanjut, mereka akan mengarahkan kepada tim AKJKN tadi. Kalau ada indikasi. Nah, persoalannya adalah indikasinya di sini menyebabkan kerugian pihak ke satu. Nah, pihak ke satu adalah diduga. Mereka ternyata dapat mengakhiri secara sepihak. Nah, ini yang kita khawatirkan. Untuk satu dugaan atau terindikasi, masih ada dua kemungkinan sebenarnya. Untuk terkait terindikasi kecurangan, masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama terbukti benar, kemungkinan kedua tidak benar. Nah, sayang sekali atau kita sangat menyayangkan apabila ternyata tidak terbukti benar, pihak ke satu dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak. Nah, ini yang secara bukti, ini yang kita inginkan agar persoalan terindikasi kecurangan tadi seharusnya diselesaikan secara keperdataan, bukan dengan ancaman pidana tadi. Nah, kita kembali kepada regulasi dulu. Apakah memang tim audit ini berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara? Kalau saya lebih tepatnya kerugian negara, bukan kerugian BPJS. Apakah kerugian negara tersebut itu bisa dibuktikan berdasarkan kerugiannya ada total loss atau cukup adanya potensial loss? Nah, ini siapa ini yang paling berwenang? Kalau kita melihat secara regulasi, jelas di dalam Undang-Undang 3199 bahwa termasuk juga rujukannya adalah peraturan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2016 di poin 6 bahwa yang berwenang melakukan penghitungan atas adanya kerugian negara itu adalah sebenarnya adalah BPK. Sementara auditor itu berwenang menyatakan atau tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian negara. Mereka boleh memeriksa, silahkan. Mereka boleh melakukan pemeriksaan secara internal atau eksternal. Tetapi untuk melakukan declare atau untuk menyatakan ada atau tidak ada kerugian negara itu bukan kewenangan lembaga auditor atau bukan kewenangan auditor. Itu adalah kewenangan BPK sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang 3199 termasuk juga SEMA 2016. Nah, tentu di sini ya, penting untuk melakukan perhitungan kerugian negara supaya siapa yang paling penting di sini dan siapa yang paling berwenang. Sehingga tidak setiap orang kemudian seenaknya menuduhkan asas presumption of innocent tadi. Tidak setiap orang atau tidak setiap auditor itu kemudian mendeklar bahwa ada kerugian negara di situ. Nah, tentu perhitungannya harus ditentukan dulu. Jangan kemudian, ini yang kemudian pihak pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, DJSN, dan BPJS, seharusnya turut bahwa kalau memang itu ada unsur perbuatan melawan hukumnya, sehingga unsur perbuatan melawan hukum itulah yang menyebabkan timbulnya kerugian negara, maka selesaikan itu. Tetapi selesaikan itu dengan jalur keperdataan terlebih dahulu, asas ultimum remedium, gitu ya. Nah, kepastian hukum, kita berharap sebagai rumah sakit, sebagai penyelenggara, sebagai membantu tugas pemerintah, karena kewajiban pemerintah yang menyediakan akses pelayanan kesehatan, gitu ya. Harusnya ada kepastian hukum bagi rumah sakit. Bahwa kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kita pahami di situ. Bahwa untuk memastikan dana pengelolaan JKN itu harus dilakukan sesuai ketentuan, kita juga pahami di situ. Termasuk juga transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan. Tentu kita juga patuhi itu gitu ya. Nah, tentu ada juga ketentuan ini yang harusnya berlaku adil tadi. Bagaimana keadilan dan siapa yang membela rumah sakit? Ada determinant the for bahwa ada penyalahgunaan wewenang yang tentu ini berpotensi dilakukan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah termasuk BPJS. Kalau mereka melakukan suatu tuduhan atau melakukan pemeriksaan atau melakukan audit yang itu bertentangan dengan kaidah-kaidah audit yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu termasuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan. Nah, ini yang kalau ternyata terjadi penyalahgunaan kewenangan, yang kemudian auditnya itu tidak sesuai dengan ketentuan, yang selama ini kita tidak pernah mendapatkan lampiran atau hasil pemeriksaan audit, hanya surat selembar saja menyatakan berdasarkan hasil audit, dan harus mengembalikan, tentu kita bertanya-tanya, apakah memang ketentuan atau pelaksanaan audit itu sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, ini yang terakhir yang ingin kita sampaikan. Ini pesan penting sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada para pembijak.
bahwa hubungan kerjasama antara BPJS dengan pasien cash itu adalah keperdataan. Audit, termasuk audit administrasi, itu seharusnya jangan dipaksakan masuk ke ranah pidana. Hubungan keperdataan yang diatur di dalam pasal 1338 itu berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan dilakukan secara sukarela 1320, itu tidak perlu dipaksakan dan digiring ke ranah pidana. Melibatkan KPK, kepolisian, kejaksaan dengan ancaman pidana penjara gitu ya. Dan ini menimbulkan ketidaknyamanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kasus perdata itu tidak bisa langsung dibawa ke ranah pidana karena hukum perdata dan hukum pidana itu prosesnya terpisah. Tapi boleh memicu penyelidikan pidana kalau memang ada bukti sudah dilanggar dan kejahatan itu sudah dilakukan. Persoalan maladministrasi, karena ini adalah administrasi klaim, atau persoalan keperdataan, karena ini adalah hubungan perjanjian kedua belah pihak, jangan dipaksakan masuk ke ranah pidana. Penggunaan pasal-pasal pidana tadi untuk memberikan tekanan kepada terduga tersangka harusnya adalah upaya terakhir, ultimum remedium. Dan permasalahan terkait pelayanan kesehatan, khususnya hubungan rumah sakit dan BPJS atau pasien cash klinik, yang menyebabkan ketidakpastian sehingga muncul stigma negatif hari ini. Stigma negatif ini bukan cuma merugikan BPJS atau merugikan negara, ini juga merugikan rumah sakit dan negara karena banyak uang yang menguap ke luar negeri. Nah, ini yang muncul stigma negatif ini yang sangat merugikan negara sebenarnya. Karena banyaknya tuduhan dan seolah-olah rumah sakit jahat. Sehingga kita ingin menyampaikan satu pesan terakhir demi kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Ketidakharmonisan norma, tumpang tindih norma, ini harusnya segera diselesaikan dan segera dituntaskan karena ini menyangkut terkait kepentingan rakyat banyak yang dampaknya ini bisa sampai kepada kerugian negara. Mekanisme penyelesaian hubungan selesaikan terlebih dahulu sesuai dengan hukum keperdataan umum. Mungkin demikian Pak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Beni.